Halo teman-teman, kenalin nama aku Jasmine dan pada video ini kita akan belajar sama-sama tentang bangun datar dan unsur-unsurnya. Yuk kita simak videonya. Nah, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa dulu ya teman-teman. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Yuk kita mulai belajar sekarang. Nah, pertama-tama teman-teman udah tahu belum nih bangun datar itu apa? Bangun datar itu kalian udah pelajarin loh di kelas 1. Kalian bisa sebutin nggak jenis-jenis bangun datar itu ada apa saja? Yuk kita ingat-ingat lagi. Nih di sini ada 4 bangun datar. Coba kalian ingat-ingat lagi. Ini bangun-bangunnya namanya apa aja ya? Yuk langsung kita cari tahu. Nah, benar banget nih teman-teman. Jadi gambar yang warna merah ini namanya lingkaran. Kalau yang warna hijau namanya persegi. Kalau yang biru namanya segitiga. Dan yang ungu namanya persegi panjang. Ingat kan? Dulu kita pernah belajar ini di kelas 1. Nah, sekarang karena kita udah inget nih sama bangun datar yang tadi, ayo kita kenalan dengan bangun datar baru. Nah, ini dia ada bangun-bangun barunya, teman-teman. Kita lihat yuk. Yang pertama di sini ada trapesium. Kemudian ada jajaran genjang, ada belah ketupat, dan ada layang-layang nih, teman-teman. Nah, untuk trapesium ini bentuknya unik banget ya. Jadi, ada 2 sisi miring, kemudian sisi yang atas sama sisi yang bawah panjangnya beda. Aneh banget ya, nggak kayak persegi panjang. Dia beda deh pokoknya. Terus yang kedua ini ada jajaran genjang. Nah, kalau jajaran genjang itu sama kayak trapesium. Yang samping itu sisinya sama-sama miring. Tapi miringnya ke arah yang sama ya teman-teman. Kalau trapesium kan tadi begini. Kalau jajaran genjang dia begini. Nah, kalau sisi atas bawahnya nggak kayak trapesium. Kali ini dia sama nih, sisi atas sama bawahnya. Panjangnya sama. Nah, kalau yang ketiga ini ada belah ketupat. Belah ketupat ini sama kayak kalau teman-teman lebaran makan ketupat tuh. Bentuknya kayak begitu kan. Mirip banget. Nah, kalau yang keempat ini layang-layang sama kayak yang dimainin sama teman-teman biasanya. Jadi bangunnya itu dinamakan sama seperti mainan yang biasanya dimainin sama teman-teman. Yuk kita lanjut. Nah, kita main tebak-tebakan nih sekarang. Nih gambar yang pertama ini kira-kira mirip bangun apa ya? Bangun yang kedua juga. Sama nih yang ketiga, kayaknya tadi kita udah lihat. Mirip banget ya sama yang tadi. Apa ya kira-kira? Kita lanjut aja yuk. Wah, mirip banget ya teman-teman. Itu jadi tasnya itu mirip bangun trapesium. Kalau yang kedua itu bentuk genteng mirip jajar genjang. Kalau yang ketiga sama kayak tadi, belah ketupat mirip sama ketupat yang biasa dimakan pas lebaran. Yuk kita lanjut. Nah, coba deh teman-teman bisa nggak namain contoh lain benda yang mirip bangun datar? Coba ditulis ya, supaya tambah ingat lagi. Nah, sekarang kita masuk ke unsur-unsur bangun datar nih teman-teman. Ingat-ingat ya, jadi unsur bangun datar itu ada 3. Yang pertama itu sisi, yang kedua titik sudut, dan yang ketiga adalah sudut. Apa sih sisi, titik sudut, dan sudut itu? Yuk kita cari tahu lagi, kita lanjut aja. Nah, jadi yang pertama itu ada sisi nih teman-teman. Apa sih sisi itu? Sisi itu adalah garis yang membatasi bangun-bangun datar. Jadi kalau kita lihat nih segitiga, di sini garisnya ada 1, ada 2, ada 3 nih teman-teman. Berarti sisinya dari segitiga ada 3, jumlahnya ada 3, sama kayak jumlah garisnya itu. Kalau yang kedua ini ada bangun persegi. Dia ada 1 garis, 2, 3, 4. Berarti jumlah sisinya ada 4 nih teman-teman. Gampang kan ya? Nah ini kalau yang terakhir nih, lingkaran kayaknya agak susah ya. Kok garisnya melengkung, nggak kayak yang lain. Nah, jadi teman-teman lingkaran itu terdiri dari banyak sekali titik yang akhirnya membentuk lengkungan seperti itu. Makanya itu bisa dilihat kan ada 1, 2, 3, 4, wah pokoknya banyak banget deh itu nggak bisa dihitung. Makanya di sini dianggap aja bahwa lingkaran itu jumlah sisinya tidak terhingga gitu teman-teman. Oke, kita langsung aja lanjut ya. Nah, ini ada latihan nih teman-teman. Berapakah jumlah sisi bangun-bangun berikut? Lihat nih, di sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5 bangun nih. Jumlah sisinya kan beda-beda nih, bentuknya aneh-aneh, beda-beda apa aja nih. Nah, bisa nggak nih teman-teman? Kira-kira ada berapa ini jumlah sisinya?
Silakan deh, boleh teman-teman kalau mikir dulu, bisa di-pause dulu nih videonya sambil kalian berhitung. Oke, kalau misalkan udah selesai berhitung, yuk kita cari tahu jawabannya. Nah, ini bangun yang pertama nih, yang warnanya ungu tua. Itu bentuk apa sih, teman-teman? Itu bangun segitiga kan, tadi kita udah belajar, cuman bentuknya agak beda aja. Kenapa sih namanya segitiga? Tuh, garisnya ada 1, 2, 3. Wah, berarti jumlah sisinya ada berapa nih, teman-teman? Ada 3. Nah, kalau bangun yang kedua ini, tadi kan kita udah belajar ya, yang warna pink ini nih. Tadi yang bentuknya unik, yuk kita hitung. Itu kan ada 1 yang miring. Terus ada yang miring 1 lagi. Terus ada yang atas, ada yang bawah. Kira-kira ada berapa ya itu ya? Ada 1, ditambah 1, ditambah 1 lagi, ditambah 1 lagi. Berarti ada 4 dong sisinya, teman-teman. Benar banget, ini sisi trapesium emang ada 4. Selamat teman-teman tadi yang udah benar ya jawabnya. Terus ini yang warna hijau juga tadi kayaknya kita udah belajar deh. Coba deh itu kita lihat ada 1, tambah 1, tambah 1, tambah 1 lagi. Itu berarti ada berapa ya teman-teman? 1, 2, 3, ada 4 juga. Wah, berarti sama kayak trapesium nih. Ini kan tadi bangunnya kita udah belajar ya teman-teman. Namanya apa ya? Bener banget, namanya bangun layang-layang. Cuman bedanya kalau tadi bentuknya tegak, sekarang bentuknya miring dia. Jadi kita nggak boleh terkecoh ya teman-teman. Nah, untuk bangun yang keempat ini, yang warnanya biru muda, ini tadi kita belum belajar teman-teman. Tapi bisa nggak sih kita hitung jumlah sisinya? Bisa dong pastinya. Ayo kita hitung. Itu yang miring pertama, 1. Terus miring kedua, 2. Terus ada yang begini, 3. Ada yang mendatar, 4. Ditambah 1 lagi, 5. Berarti jumlah sisinya ada berapa? Benar banget, ada 5 sisi. Untuk yang biru muda ini, jadi ada 5 sisi ya teman-teman. Siapa tadi yang jawabnya benar? Hebat. Nah, untuk yang terakhir nih, kayaknya tadi kita udah belajar juga deh. Ini yang bentuknya mirip makanan lebaran itu kan tadi. Bener banget, ini tadi belah ketupat nih teman-teman. Yuk kita hitung ada berapa jumlah sisinya. Yang pertama ada yang miringnya ke atas, terus ada yang begini, ada lagi yang ke bawah, ada 2. Berarti ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4. Oh, ada 4 juga sama kayak yang tadi. Benar banget teman-teman. Jadi jumlah sisinya belah ketupat itu ada 4. Bisa ya diingat-ingat? Oke deh, pasti teman-teman udah pinter nih semuanya untuk ingat-ingat kayak gini. Yuk kita langsung lanjut aja. Oke, kita langsung lanjut aja nih. Ada yang namanya sudut tadi ya. Nah, apa sih sudut itu? Jadi, sudut itu adalah pertemuan antara 2 garis yang bertempelan. Kayak misalkan nih, kita punya satu sisi seperti ini. Kemudian, ada sisi satu lagi. Nah, di antara 2 sisi ini, kan dia membentuk suatu ruang seperti ini ya. Sama kayak yang digambar itu. Nah, jarak antara 2 ini namanya adalah sudut. Jadi, kalau misalkan ada 2 garis yang saling bertemu, pasti mereka membentuk suatu sudut. Kayak coba nih kita lihat contoh di persegi. Persegi itu kan ada 4 garis. Berarti ada 4 garis yang bersentuhan juga nih. Kalau ada 4 garis yang bersentuhan, berarti jumlah sudutnya juga ada 4. Sama seperti segitiga, karena dia jumlah garisnya ada 3, jumlah sisinya ada 3, berarti jumlah sudutnya pun juga ada 3. Udah paham belum teman-teman? Kita lanjut ya. Nah, selanjutnya ada titik sudut nih teman-teman. Apa sih kok tadi ada sudut, terus sekarang ada titik sudut? Bedanya apa? Nah, jadi kalau sudut itu adalah suatu area yang dibentuk oleh 2 garis. Sedangkan titik sudut itu adalah titik pertemuan antara 2 garis tersebut nih teman-teman. Nah, jadi bisa dilihat nih, kalau misalkan tadi kan sudutnya itu kan bentuknya begini ya, yang antara 2 garis. Sedangkan titik sudutnya itu adalah titik, benar-benar titik di mana garis itu bertemu. Sama nih, coba contohnya kalau untuk persegi ini, karena dia sudutnya ada 4, berarti titik sudutnya juga pasti ada 4. Sama seperti segitiga, sisinya ada 3, jadi sudutnya ada 3, titik sudutnya pun juga ada 3. Jadi sama nih teman-teman, gampang ya diingatnya. Oke, udah paham nih berarti ya pasti teman-teman. Kita lanjut ya. Nah, sekarang ada tugas lagi nih teman-teman. Sekarang
aku mau kalian untuk gambar bangun apapun yang kalian mau berdasarkan tadi yang udah kita pelajarin. Habis itu, setelah kalian gambar, kalian tunjuk deh mana sih yang namanya sisi, mana yang namanya sudut, sama mana yang namanya titik sudut. Digambar ya teman-teman. Oke, karena kita udah sampai di akhir materi, saatnya latihan soal. Coba nih, aku bacain ya soalnya. Yang pertama, sebutkan nama-nama bangun datar yang kalian pelajari hari ini. Wah, gampang banget sih itu teman-teman. Pasti udah hafal kan? Tadi kita belajar 4 bangun datar baru. Terus, yang kedua ini, gambar bangun apakah ini? Wah, ini pasti juga bisa nih teman-teman. Ini tadi gambar yang aku bilang paling unik kan, yang dua sisinya miring, tapi sisi atas sama bawahnya beda panjangnya. Masih inget dong? Masih kan? Masih. Nah, untuk yang ketiga ini, apa perbedaan antara bangun layang-layang dan belah ketupat? Nah, tadi kan kita udah belajar nih teman-teman, yang satu ada yang mirip ketupat, yang satu mirip mainan. Kalau kita lihat juga gambarnya kayaknya agak beda. Apa ya yang bikin beda kira-kira? Dijawab ya. Kemudian, ada yang nomor 4, ada berapa jumlah sisi pada segitiga? Wah, ini sih paling gampang. Teman-teman kan yang pinter-pinter pasti bisa nih. Dari tadi kan kita udah sebut-sebut terus ya kan? Nah, terus yang terakhir ini, mana di antara bangun berikut yang memiliki jumlah titik sudut yang sama? A. Segitiga, B. Persegi panjang, C. Layang-layang, dan D. Lingkaran. Wah, ini mah pasti teman-teman bisa jawab semua. Kan teman-teman pintar-pintar semua. Oke, segitu aja sih latihan soalnya. Berarti materi kita udah selesai nih semuanya. Makasih ya teman-teman yang udah nonton video ini. Selamat belajar!